Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman sobat Ramah. Kali ini kami dari Irma atau dari Ramah Masjid Al-Huda memberanikan diri untuk membuat podcast episode pertama. Jadi ini adalah episode pertama kita yang kita buat untuk sebagai wadah atau tempat di mana teman-teman semua bisa belajar mengenai tentu saja mengenai keagamaan, apa yang sekiranya di masyarakat atau apa yang sekiranya teman-teman semua merasa butuh jawaban, dan disinilah kita memfasilitasi untuk kita saling bertukar pikiran, berdiskusi, belajar bareng. Harapannya dengan adanya podcast ini bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan informasi yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan disclaimer dulu, jadi podcast kali ini kita bikin di bulan suci Ramadan, jadi tepatnya setelah sholat taraweh. Jadi kami segenap dari Irma dan Masjid Jami Al-Huda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita jalankan pada tahun ini memberikan kemanfaatan, berkah, dan harapannya bisa meningkatkan keimanan kita, dan semoga bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Dan tak lupa setelah selesai Ramadan ada kewajiban yang seharusnya kita tunaikan, yaitu zakat. Apa sih zakat dan kenapa kita harus berzakat? Pada kesempatan kali ini kami mengundang Al-Ustadz Zainuddin. Jadi beliau ini adalah Ustadz yang seringkali dan beberapa kesempatan menjadi panitia di Masjid Jami Al-Huda untuk zakat, perihal zakat. Makanya kami undang, kami ajak untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada kami semua yang mungkin sangat kurang pemahaman terkait dengan zakat. Jadi ini adalah kesempatan pertama dengan topik zakat. Jadi gini Pak, saya ngundang saja dengan Bapak gitu nih. Karena beliau ini dulu guru madrasah saya. Jadi saya undang Bapak. Jadi setelah selesai kita menunaikan ibadah puasa, kita diwajibkan untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Nah, sebenarnya zakat ini apa dan kenapa kita umat muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat? Mungkin itu dulu kita awali diskusi pada podcast kali ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Semua teman ramah, Sobat Ramah kita nyebutnya, sobat Ramah. Sobat ramah yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teman-teman dimanapun Anda berada, ya, sobat berada. Perlu ya ini diketahui bahwa kita melaksanakan puasa itu suatu kewajiban. Kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, puasa kita selama 1 bulan
penuh. Ya, berdoa saja, semoga saja bisa selesai. Nah, puasa kita dalam selama sebulan nanti ya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mu'allakun bainal ardi was sama. Ada ya ketergantungan, jadi mengambang lah antara bumi dan langit, tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita melaksanakan zakat. Jadi shaumul abdi mu'allakun bainas sama wal ard hatta tu'ad dia zakatah. Jadi puasa itu akan bergantung, bergelayutan antara bumi dan langit, tidak sampai ke hadirat Allah kecuali seorang hamba yang puasa itu melaksanakan zakatnya. Ini kunci daripada kenapa kita melaksanakan zakat, karena ada hubungannya dengan puasa kita. Itu satu paket dengan ya, puasa satu paket gitu. dengan puasa. Kalau zakat fitrah itu satu paket dengan puasa. Jadi ada keterkaitan langsung. Nah, jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu imbalan, ya, as-saumuli itu bahasanya as-saumuli wa ana ajibih. Jadi puasa itu adalah ibadah, bentuk ibadah yang untuk aku. Itu yang akan kami balas. As-saumuli wa ana ajibih, dan akan kami balas. Nah, balasannya ini bisa dirasakan, pahala puasa itu bisa dirasakan mulai sejak kita puasa di dunia ini. Nah, dirasakan ketika kita berbuka puasa. Tidak ada nikmat, nah, kita makan sama-sama makan, nah, itu rasanya akan beda. Akan beda ketika kita berbuka puasa. Enggak ada makanan, tidak nikmat, enggak ada. Karena apa? Kunci nikmat itu sehat dan perut lapar. Betul itu Pak. Kalau perut lapar, semua makanan terasa nikmat. Iya, betul. Lapar dan sehat. Dan itu pun didukung dengan puasa itu sehat. Sumu tasihu. Kita puasa, kita akan sehat. Nah, kalau memang kita tidak puasa, berarti kita tidak sehat. Ya, tidak sehat badannya, tidak sehat akalnya. Kalau bisa dibilang, berarti orangnya puasa, ya, puasa waktu Ramadan kok tidak puasa, berarti tidak sehat. Badannya tidak sehat, walaupun toh ya makan. Kalau makan kan sehat, sebenarnya kan harusnya sehat, tapi dibilang tidak sehat. Sehat luar dalam gitu Pak ya. Iya, kalau puasa. Kalau tidak puasa berarti tidak sehat. Nah, badannya enggak sehat, akalnya pun tidak sehat. Bisa dibilang gila. kan gitu. Ini hubungannya erat puasa dengan zakat. Jadi karena satu paket, zakat itu harus kita tunaikan setelah selesai menunaikan puasa. Ya, istilahnya yang namanya zakat fitrah ya, fitrah itu ada
titik waktu wajib. Ya, titik waktu wajib. Jadi nanti ada penjelasan, ada titik waktu wajib dalam arti orang kewajiban fitrah itu ada 3 syarat. Ya, jadi syarat pertama harus menemui hurubus syamsi. Jadi orang ketika puasa menemui hurubus syamsi akhir Ramadan. Nah, ini berarti wajib zakat. Wajib zakat. Itu waktu mulainya atau sebenarnya zakat fitrah itu bisa ditunaikan sebelum akhir Ramadan? Enggak, maksudnya gini. Seseorang kewajiban menunaikan zakat. Ya, ini karena menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Berarti akhir Ramadan dan awal Syawal berarti di titik hurubus syamsi. Dalam sederhananya dia masih kondisi hidup gitu ya? Ya, hidup sampai akhir terbenam matahari akhir Ramadan. Makanya diwajibkan untuk zakat. Kalau dia meninggal sebelum itu berarti tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban itu. Karena tidak menemui waktu di mana dia wajib zakat. Berarti kalau bayi lahir pun sebelum itu atau bayi lahir dia menemui akhir Ramadan, dia pun juga wajib zakat. Wajib dizakati oleh orang yang talzamu nafaqatuhu. Bagi orang yang kewajiban menafkahi bayi itu. Orang tuanya berarti? Ya, orang tuanya. Itu. Ini jadi titik pertama, kewajiban zakat adalah di titik ketika menemui hurubus syamsi akhir Ramadan. Gitu. Ini yang kedua, jadi orang berkewajiban untuk zakat fitrah ini adalah punya kelebihan bahan makan pada hari Id dan malamnya. Artinya gimana tuh? Artinya gitu. Jadi ketika orang kan tidak selamanya punya bekal dalam arti ada kalanya orang itu sebulan yang akan datang sudah menipis gitu. Ya enggak, maksudnya sudah ada cadangan. Gitu. Itu kan ada kalanya orang itu seperti burung. Kalau ada ya dimakan, kalau enggak ada ya enggak makan. Jadi kan bahasa burung itu kan ketika berangkat pagi perutnya kempes, pulang terisi. Gitu. Kalau memang enggak pergi ya enggak makan. Iya, maka dari biasanya kalau burung itu kok cuaca mendung, cuaca hujan, banyak yang mati. Oh ya, karena kesulitan untuk mencari makan. Mencari makan. Nah, ini biasanya semacam itu. Jadi kalau memang kok tidak punya kelebihan untuk pribadi, keluarga, kok sampai atau bahasanya ketika kena musibah, banyak musibah tsunami atau banjir, semuanya hilang terkena banjir pas waktu Ramadan atau menghadapi Id, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apanya. Enggak wajib zakat. Oh, berarti enggak wajib zakat. Kalau memang enggak ada ya. Itu pada malam hari dan hari Id. Ini titik
awal seorang kewajiban menunaikan zakat sehubungan dengan bulan Ramadan. Gitu. Ini mungkin itu adalah suatu apa istilahnya, seseorang kewajiban zakat karena ada hubungannya dengan puasa. Berarti tadi setelah selesai berpuasa kita menunaikan zakat. Nah, batas maksimal untuk menunaikan zakat itu kapan? Apakah puasa selanjutnya atau Zakat itu kalau zakat fitrah itu hari wajib itu adalah waktu wajib itu adalah mulai terbenam matahari sampai khotib naik mimbar Id, dilaksanakan Id lah. sholat Id Idul Fitri? Ya, jadi waktu wajib itu. Jadi ketika seorang sudah menemui huruf syamsi dan awal Syawal, ini berarti ada kewajiban zakat. Nah, waktu zakatnya mulai dari huruf itu sampai dilaksanakannya sholat Id. Kalau kok lewat nanti akan qadha atau dalam artinya akan terkena hukum haram. Oh, hukum zakatnya haram gitu? Iya, haram karena lewat waktunya. Lewat waktu. Maka dari itu dalam bahasa zakat fitrah itu bisa ditakjil. Ditakjil itu istilahnya ya takjil itu kan sebelum waktunya dicicil. Kalau dicicil kan sidik-sidik. Itu sekali tadi saya nggak nyicil itu namanya. Jadi dibayar belum waktunya. Tidak jadi masalah itu berarti? Tidak jadi masalah. Nah, itu namanya takjil, tapi dengan bahasa takjil. Daripada nanti telat malah menjadi haram, mending ditakjil tadi. Tapi dengan catatan zakat itu harus istilahnya gini. Orang yang kita beri zakat itu sampai hari wajib itu harusnya masih hidup. Atau katakanlah kalau memang orang itu kok yang diberi itu adalah fakir, ya sampai hari wajib itu dikatakan masih fakir. Kalau memang berubah jadi kaya, diambil lagi. Ya enggak jadi zakat. Jatuh pada orang yang tidak pada tepat sasarannya gitu. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan biasanya kan penyaluran itu kan di malam. Iya. Ya, besoknya ajarnya misalkan dia meninggal. Ya enggak apa-apa karena dia menemui waktu wajib, gitu loh. Itu kan kalau memang pemberiannya waktu wajib, maka dari itu biasanya dalam pelaksanaan penarikan zakat dan pemberian zakat itu pada hari H. Masalahnya menjaga kemungkinan nanti ketika ditakjil ini sasarannya akan berubah. Ketika tadi di hari H tadi ya. Di hari H malah berubah, yang asalnya fikir malah dikaya. Repot. Tiba-tiba dia repot. Ekonominya jadi salah sasaran gitu. Kalau zakat fitrah itu kan yang harus istilahnya ditunaikan atau dibayarkan itu kan 2,5 kilo ya. Ya kalau dalam bahasa kitab itu kalau memang kilo-kilo nanti dulu. Lah. Ini bahasa kalau kilo itu kan bahasa akan beda-beda di antara satu daerah dengan daerah yang lain, penggunaan atau negara dengan satu negara
Oh, mungkin satuannya belum sampai ke itu. Nah, gini, di ukuran zakat fitrah itu ukurannya gini, satu sok, jadi ukurannya itu satu sok. Jadi bahasa beliau Nabi menggunakan bahasa sok. Sok itu bahasa Arab. Iya, bahasa sok Artinya? bahasa Arab. Sok itu artinya gini. Sok itu kalau diterangkan dalam fikih itu satu sok itu adalah arba'atu amdad. Arba'atu amdad itu adalah 4 mud. Bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa kitab, bahasa fikih. Jadi satu sok itu adalah arba'atu amdad. Jadi 4 mud. 4 mud. Nah, satu mudnya itu kalau memang dalam bahasa ekonomi, ya, jadi apa istilahnya, kewajiban memberikan nafkah, karena itu adalah ukurannya kan nafkah ya. Nafkah itu pemberian seorang yang punya tanggung jawab kepada yang diberi, yang punya yang ada di apa, jadi tanggung jawabnya. Ini biasanya ukuran makan itu secara holib, secara ukuran apa, holib normal ya, ukuran secara mayoritas, secara umum ya, secara umum ukuran makan. Secara holibnya ini ukurannya ketika orang makan satu hari satu malam itu satu mud itu cukup, ukuran orang sederhana. Itu untuk satu orang ya? Iya, satu orang, satu mud. Satu mud itu sama dengan kita takaran tangan ini dah gombal. Ini ketika kalau kita makanannya kan bahan pokoknya kan beras ya. Yeah. Kita wadai dengan tangan ini sampai penuh. Ini berarti satu mud. Satu mud. Tapi tangan dewasa kan Pak ya? Iya. Bukan tangan anak-anak kan ya? Karena kan beda tangan anak-anak, tangan dewasa ya. Yeah. Jadi satu mud, satu mud. Nah, satu sok itu adalah 4 mud. Berarti ukuran 2 tangan diisi penuh 4 kali. Nah, ini ukuran. Nah, ukuran itu beda-beda ketika dihubungkan dengan bahan pokoknya. Kalau bahan pokok itu beras, mungkin ukurannya 2 kilo ya, kalau biasanya orang mengukur biasanya 6 on. Yeah. 6 on berarti satu mud 6 on. Yeah. Ketika 4 mud berarti 2,4 ya. 2,4 itu berarti satu sok. Itu. Nah, itu ukurannya akan beda-beda ketika dihadapkan dengan bahan pokok yang beda, yang lain. Itu. Jadi ukuran tidak harus 2 kilo. 2,5 gitu. Dan berarti kalau ukurannya adalah tadi ya 4 mud, bisa jadi katakanlah di suatu negara yang dia penduduknya tinggi besar itu bisa jadi lebih dari 2,5. Iya ya, oke, ini ukuran itidal artinya tangan yang memang ukuran normal. Jadi ukuran tidak besar, tidak kecil, tidak kerdil. Oh, berarti secara umum lah gitu. Oh, iya. Jadi ukuran orang memang seukuran ya, ukuran orang itu kalau memang diukur di antara besar dan kecil ya diambil tengahnya. Jadi rata-rata orang lah gitu. Itu ukuran. Jadi kalau memang sebaiknya itu memberikan zakat itu ya paling enggak lebih lah. Jadi daripada kita memberikan ukuran yang sekiranya daripada kurang. Karena dalam bahasa fikih itu
setahu saya itu nggak ada ukuran yang pasti. Tidak ada ukuran yang pasti dalam arti gini. Dalam kitab-kitab itu biasanya ada istilah takriban, kira-kiranya. Jadi kira-kira sekian gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau nggak segini nggak sah, kalau nggak itu nggak demikian. Itu fikih. Terus kalau tadi ukuran 4 mud itu apakah dari dulu, dari zaman Rasul itu sudah ditentukan 4 mud? Iya, 4 mud. Itu memang itu adalah sabda Rasul. Oh. Gitu. Jadi ukuran sok, ya, jadi ukuran sok, 1 sok itu 4 mud. Itu sudah dalam hadis memang secara soreh dijelaskan semacam itu. Tapi gini Pak, kalau katakanlah menggunakan ukuran yang kita tahu secara umum ya 2,5 kilo, itu nyun sewu untuk 1 tahun itu cukup kecil gitu. Iya. Jadi apakah ada pertimbangan lain misalkan 2,5 ini pertimbangannya biar masyarakat dari golongan nyuwun sewu, golongan ekonomi bawah bisa tetap ikutan zakat, atau ada alasan lain kenapa Rasul menentukan 4 mud? Karena demikian ya. Yang namanya fitrah itu kan tidak hanya orang yang punya ekonomi atas kan enggak. Jadi ekonomi rendah pun wajib. Kan ukurannya kan hanya ketika punya kelebihan makan dalam 1 hari. Oh tadi ya. Poin kedua ya, Iya. syaratnya ya, karena dia punya bahan makanan, makanya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Jadi ukurannya itu. Jadi kalau tidak punya kelebihan ya enggak wajib zakat. Kalau memang punya kelebihan bahan pokok cukup untuk 1 hari 1 malam, baik itu untuk dirinya sendiri atau keluarganya atau anak-anaknya atau yang jadi tanggungannya, selama ada kelebihan berarti wajib untuk dibuat zakat fitrah. Terus gini Pak, untuk ukuran tadi ya, kalau misalkan zakat itu, kalau kita kan rata-rata kan ditunaikannya ya di lingkungan sendiri gitu misalkan. Kalau misalkan ada teman kita yang nan jauh di sana misalkan. Nah, apakah zakat itu bisa ditunaikan tidak di tempatnya? Misalnya lagi merantau ke Jakarta atau misalkan di luar negeri misalkan, apakah boleh disalurkan di kampung halaman atau ada kewajiban untuk tetap disalurkan ke sana? Terkait sama yang namanya zakat itu kewajibannya adalah di tempat di mana dia bertempat. Artinya gini, ketika kita puasa umpamanya ini, ketika masuk pada akhir Ramadan awal Syawal kok kita dikeluar, berarti kita wajib zakat dikeluar. Nah, ketika kita puasa dikeluar tapi kok akhir Ramadan pas umpamanya diutus oleh orang tua kita untuk ngirim bingkisan kepada saudara, pas saudaranya dadaan lain desa kita. Ada tempat. Ketika kok dia keluar dari desa Kluwan kok belum huruf, kok hurufnya kok di desa yang lain, kewajibannya di desa lain. Berarti
Jadi tergantung posisi orang itu di akhir Ramadan sama di awal Syawal. Jadi posisinya di mana? Nah, kecuali kalau memang orang itu memberikannya kepada istilahnya amil. Amil itu adalah bebas, punya hak prerogatif apa itu namanya? Hak prerogatif. Ya, sebagai bahasa menunggu lah. Ya. Punya hak untuk memberikan kepada siapapun. Yang penting mustahiqu zakat. Walaupun toh dia domisilinya di lain. Karena yang namanya amil itu adalah orang yang diberikan suatu mandat yang secara luas. Tidak sama dengan ketika kita memberikan individu gitu. Maksudnya dikasihkan langsung ke yang berhak gitu. Kalau memang dikasihkan secara individu kepada yang berhak, ini nanti akan terjadi semacam itu ketika kok orangnya itu waktu wajib kok di tempat lain ya di tempat lain itu. Tapi kalau memang diberikannya kepada panitia yang berhak untuk diberikan kepada siapa itu adalah walaupun ketika akhir Ramadan sama awal Syawal dia itu di posisi berbeda. Kalau memang itu lewat panitia ini paling enak gitu. Gitu. Lewat amil paling enak. Jadi kita punya ya nggak usah mikir gitu lah. Iya, mikir untuk ini disalurkan ke siapa gitu. Ya udah dipasrahkan ke panitia. Berarti kalau misalkan katakanlah tadi yang udah merantau di sana di luar negeri atau di luar kota, ketika misalkan ditunaikan di kampung halaman tapi diserahkan ke amil atau ke panitia nggak jadi masalah Pak ya? Dan ukurannya tetap sama Pak? 2,5. Walaupun dia di ukurannya kalau saya nggak pakai 0,25 1 sok gitu. Iya. Kalau nanti 2,5 itu akan beda nanti bicaranya kalau memang di luar negeri nggak 2,5. Maksudnya apa? Beliau di sana kan tidak ada penerima. Lah iya, maka dari yang paling enak kan diberikan ke kepada panitia. Jadi nanti panitia akan menentukan berapa yang harus kamu keluarkan. Ya, kalau memang panitianya itu kok di luar sana ada kan enggak 2,5. Iya. Ngikutin yang di sana berarti Pak ya? Iya, ya ngikuti panitianya di mana gitu. Iya. Ambilnya di mana. Terus gini Pak, tadi kan dibuat kepanitiaan untuk mempermudah penyaluran gitu. Nah, orang yang berhak itu kan ada beberapa golongan, kalau nggak salah ada 8 golongan. Nah, kriteria orang yang masuk dalam golongan-golongan tersebut itu apakah apakah ada ketentuan kriteria yang disepakatin satu Indonesia atau itu dikembalikan lagi ke panitia lokal? Misalkan, segini nih standarnya yang dikategorikan fakir misalkan. Nah, apakah itu dikembalikan lagi ke kondisi masing-masing daerah, makanya diberi tanggung jawab ke pihak panitia lokal atau memang sudah ada ketentuan yang berlaku secara nasional terkait sama penerima tadi? Secara garis besar ini dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan secara garis besar bahwa zakat itu harus ditasarufkan kepada 8 asnaf. Nah, itu secara global jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun di sana
dijelaskan secara tidak sejak terperinci, ya, tidak terperinci. Namun dengan adanya fikih ini dari istimbat para ulama fikih, ya, ini mereka ya, sama menjelaskan di antara satu persatu asnaf 8 itu. Jadi lewat sunnah Rasul, jadi hadis-hadis Nabi dengan dijelaskan itu kan Al-Quran kalau memang ayatnya umum itu kan akan dijelaskan lewat hadis suatu penjelasan. Jadi ada yang namanya ayat itu kan beda-beda, ada yang ayat itu secara saklek, ada yang itu umum. Nah, jadi nanti akan dipadukan dengan hadis Rasul, dawuh Rasul. Nah, dan nanti ini setelah dipadukan itu akan dijelaskan para ulama fikih yang memang ulama fikih itu yang punya kemampuan untuk berpikir yang telah diakui pemikirannya. Kalau kita kan hanya ikut. Derek. Ya, hanya ikut, paling enak itu ikut. Paling enak itu ikut. Jadi kalau memang ya yang penting ikut. Pokoknya ikut. Derek itu ya ikut gitu. Nah, dari kriteria penerima zakat itu 8 asnaf itu kalau memang semua ada, kalau memang semua itu ada harus diberikan. Berarti kalau satu daerah semua asnaf itu ada, masing-masing harus diberikan. Ya. Harus diberikan. Kalau memang tidak mengada-ada, ya memang itu ada, tidak mengada-ada gitu. Jadi asnaf 8 itu kan termasuk ya fakir, ya, miskin. Ya, amil. Saya udah lupa, Pak. Saya udah lupa. Setahu saya 8 gitu. Ya, 8. Jadi semuanya itu kalau memang ada ya harus diberi. Harus diberi kalau memang tidak mengada-ada. Berarti yang menentukan ada dan tidak itu dari amil tadi ya? Iya, dari panitianya tadi ya? Dari amil. Karena amil itu adalah yang diberikan hak untuk menarik dan memberikan, membagi. Gitu. Jadi siapa yang harus diberi ini adalah amil. Maka dari itu seorang amil itu harus memang benar-benar tahu tentang Kondisi, zakat. Ya, pasti ya. Jadi zakat itu apa, terus tasarufnya kemana, siapa saja yang harus diberikan, ini harus tahu. Jadi tidak asal bisa menerima, bisa memberikan, terus siap jadi panitia, siap jadi amil. Berarti nggak bisa titip nama, Pak? Oh ini tolong saudara saya dizakati gitu nggak bisa berarti? Ya bisa asalkan, asalkan sesuai dengan kriteria yang ada. Masuklah ya. Gitu. Berarti ketika saya datang terus Pak nyuwun sewu niki sedereke kula kurang mampu ngoten. Nanti ditampung ketika memang sesuai kriteria masuk ya tetap dikasih gitu, Pak. Iya. Oh, tapi kalau enggak masuk ya enggak. Ya jangan protes. Oh, iya. Biasanya kan ketika ada pembagian itu kan mengaku kurang. Gitu, Kan selama ini kan kalau bansosan gitu, Pak. Kalau dapat bansos mesti yang didahulukan. Kalau enggak saudara, ya kenalan, ya ya circle yang terdekat lah gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting itu ada kriteria itu dan masuk dalam
dalam kriteria itu. Jadi ukurannya kudune harusnya sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalau memang tidak sesuai ya dicoret. Dicoret. Tapi pernah ada Pak? Ya enggak ini biasanya gini. Kadang-kadang tidak sebanding apa dengan apa yang umpamanya ya kita mengumpulkan ya, kalau sedikit dibagi pemerataan itu ya terlalu sedikit kita nggak pantas. Oh, terlalu kecil gitu ya? Ya biasanya itu rolling ya, rolling dalam arti nanti ketika ini diberi ya belakangnya ya kak ganti yang lain. Berarti ganti ya. Biar ngejar tadi, maksudnya jumlahnya pantas lah gitu Pak ya. Ya. Jadi supaya tidak ada kecemburuan sosial. Iya, benar. Gitu. Karena zakat itu kan tumbuhnya kan karena cemburu sosial. Gimana? Tumbuhnya karena cemburu sosial. Iya, Gimana maksudnya Pak? Zakat itu kan yang namanya orang kaya itu kan semakin kaya kan nggak semakin dermawan. Semakin kaya nggak semakin dermawan. Oke. Semakin Pelit. itu Atau perhitungan gitu semakin kaya. Iya, perhitungan. Aman, saya bilang. Pokoknya yang rada-rada saya bilang Pak. Materi itu biasanya kalau bicara zakat itu sebenarnya jangan orang miskin, orang fakir bicara zakat itu jangan. Tapi orang kaya gitu. Yang bicara zakat harusnya orang-orang yang kaya. Mungkin mereka menghindari Pak. Nah, kalau kita orang kaya apa miskin? Cukup lah alhamdulillah. Ini kan kita belajar kan biar tahu lah. Amin. Jadi sebenarnya kalau memang bicara zakat itu yang kita ajak bicara itu harusnya orang-orang yang kaya. Jadi kita enggak apa ya istilahnya enggak hanya bicara gitu. Tapi ada realisasi gitu Pak. Tapi kalau memang kita bicara enggak ada yang diajak bicara itu orang-orang yang tidak kaya lagi hanya pembicaraan tapi berharap di WI ya. Siap. Jadi untuk penerima zakat itu ya memang digariskan besar secara umum adalah ada 8 asnaf ya itu dalam ayat lil fuqara as-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin Saya enggak pernah. wal amilina 'alaiha wal mu'afafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Oh iya, itu materi SD dulu kayaknya. Iya. Saya udah lupa Pak. Mohon maaf Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Kalau nggak salah di situ ada mu'alaf Pak ya, dapat Pak. Iya. Itu kenapa Pak? Mu'alaf kok dapat gitu? Kalau dalam bahasa mu'alaf itu untuk tasliyah itu artinya menghibur. Jadi orang baru masuk Islam itu kan jadi dihadapkan dengan apa istilahnya adaptasi lah. Nah, jadi adaptasi dengan agama. Ketika dihadapkan dengan adaptasi agama dalam Islam itu kan ada istilahnya kewajiban yang rutinitas, kewajiban yang jadi ketika zakat itu
muncul ada itu berperan berperan untuk tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur. Jadi Islam itu sosial, gitu. Sosialnya tinggi. Sosial, gitu. Jadi ada istilahnya support supaya lebih jadi untuk masuk Islamnya itu lebih jadi semangat. Jadi paling enggak itu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah dalam Islam, dalam agama secara kafah, secara utuh. Betul. Ini. Tapi kalau memang itu hanya istilahnya satu di antara tasliyah. Jadi tidak harus zakat. Tidak harus zakat. Tapi yang perlu di istilahnya disampaikan atau kepada mu'alaf itu kan butuh biasanya kan dibully dia kan semacam itu. Iya, karena dia masuk ke lingkungan yang baru. Iya. Tapi cuma dapat sekali kan, Pak? Atau tahun depan juga dapat lagi? Yang namanya zakat itu setiap kesempatan atau kalau memang itu yang zakat banyak ya diberikan. Kalau memang yang zakat itu individu ya berikan, umpamanya orangnya 100 ya untuk 100 kali. Kalau kalau memang panitia ya hanya satu wong. Iya. Kalau panitia kan ada pengaturan. Tapi kalau mau dikasih individu masing-masing boleh-boleh saja. Yang penting walaupun toh individu itu yang penting istilahnya itu sesuai dengan aturan yang ada dalam pelaksanaan zakat. Gimana? Kalau individu boleh, yang penting sesuai dengan aturan. Iya, aturan. Umpamanya ya. Aturan gimana, Pak? Aturan yang ketika memberikan itu kan zakat itu kan harusnya diberikan kepada 8 asnaf. Iya, 8 asnaf. Ya ketika memberikan ya harusnya semuanya. Yang ada harus semuanya. Gitu loh. Dalam contoh umpamanya. Kita zakat punya panenan umpamanya sebagai orang petani, punya panennya hanya 2 ton. 2 ton zakatnya 2 kintal seharga sekian. Yeah. Seharga sekian umpamanya 1.500.000 umpamanya. Kalau memang kita bagi secara individu ya harusnya ketika asnaf itu kok ada 4 asnaf yang ada, harusnya kita berikan kepada 4 asnaf yang ada umpamanya yang ada 5 ya 5 asnaf yang ada. Tapi dalam bahasa asnaf itu bahasa dalam kata lafadznya itu kan jamak. Kalau jamak berarti minimal dalam satu asnaf harusnya orang 3. Minimal 3 golongan tadi yang dikasih satu golongan harusnya orang 3. Satu golongan harus 3 orang. Fakir harusnya 3, miskin harus 3. Kalau misalkan satu daerah ada 8 berarti 8 kali 3 tadi? Iya. 24 harus dikasih? Ya dikasih. Harus dibagi kepada 20 minimal, itu minimal. Ya, minimal ya. Nah, minimal harusnya setiap asnaf harus 3. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Oh gitu. Lah yang menentukan ini masuk ke golongan asnaf mana ya pribadi masing berarti? Atau kita merujuk ke misalkan panitia kemarin itu ini masuk golongan ini kita kasih. Kalau memang istilahnya kita kategorikan kemana, ini kan ada ukuran-ukuran seperti ya fakir ya. Pertama fakir, fuqara itu kan
orang ya, yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Umpama punya harta, punya pekerjaan, itu dia hanya mencapai untuk kebutuhannya di bawah 50%. Oh, berarti hanya mencukupi kebutuhan 50%? Ya, kurang. Kurang. Oh, di bawahnya Umpamanya itu. ya, gini, ada keluarga, ada keluarga. Keluarga itu umpamanya punya anak 5, ya, istri dan kepala keluarga, Iya. berarti sudah 7. Ya. Ini secara hitung-hitung, ya, secara hitung-hitung. Ketika keluarga itu satu hari itu dibuat untuk makan, dibuat untuk apapun Iya. kebutuhan dia dalam satu hari. Ketika dihitung itu habis berapa? Oke. Kalau memang orang 7 itu kok habisnya umpamanya setiap satu orang itu 20.000, orang 7 harusnya 140.000 dalam satu keluarga itu. Iya. 100. Ini kepala keluarga. Ya. Karena yang istri, anak-anak tanggung jawab kepala keluarga. Iya. Ketika kepala keluarga itu kok tidak dapat 50% dari 140, 40.000, berarti 70.000. tidak dapat 70.000, berarti dia dikatakan fakir. Fakir. Oh. Gitu loh. Iya. Jadi dikatakan fakir. Nah, tinggal yang bisa mengatakan itu fakir dan tidak, ya kita menilai. Kalau memang kita secara individu ingin memberikan, harusnya kita meneliti orang itu secara pribadi. Iya. Atau ya memang pertimbangan dengan orang yang bisa kita Menilai lah. ya, pertimbangan. Harusnya ini masuk kategori itu. Itu fakir. Itulah. Terus kalau istilahnya bisa secara gampang itu, kalau memang di masyarakat kita itu adalah orang ya, yang sudah usia tua, sepuh lah. ada ya, Iya. sudah usia sepuh, sudah enggak punya pendapatan apa-apa, ketergantungan dengan anak. Iya. Ya, ini kan kerja enggak bisa, pendapatan enggak ada. Paling-paling sawah sudah diberikan anak-anaknya. Iya. Nah, ini kan yang ganti memperhatikan ini adalah orang-orang yang kaya gitu. Iya. Itu bentuk daripada perhatian agama terhadap masyarakat pada umumnya. Itu fakir. Nah, beda dengan miskin. Kalau miskin itu ibaratnya semacam itu, tapi dapatnya tuh di atas 50%. 50% dari kebutuhan dia sehari tadi ya. Iya. Nanti kebutuhan itu akan beda-beda. Satu dengan yang lain, ini dikatakan fakir, ini dikatakan miskin, tinggal kebutuhannya. Kadang-kadang lebih kuat yang satu dikatakan fakir, yang lebih kuat dikatakan miskin. Karena apa? Tanggung jawabnya. Sama dapatnya hanya 50.000, tapi anaknya hanya 1, kan beda. Oh iya betul. Kan beda. Iya. Beda gitu loh. Gitu. Tergantung tanggung jawab Iya. di keluarga tersebut. Jadi kadang-kadang masyarakat itu loh, yang itu punya itu kok yang sana kok malah gak diberi. Nggak dapat, iya betul. Ini betul. penilaiannya sampai ke sana. Sama. Oh.